Sekarang bila kamu sebagai wirausaha ataupun pekerja ya, jadi dana yang kamu terima dari perusahaan ataupun bisnis kamu, entah gaji ataupun dividen, kamu harus pertahankan. Jadi jangan sampai kehilangan. Jadi kita jangan investasi ke hal yang aneh-aneh. Dana kita harus aman dulu. Ini adalah salah satu hal instrumen keuangan yang aman, yang saya sendiri juga ada taruh ya. Jadi itu adalah obligasi. Ini adalah SBR 011. Sebelum kalian investasi di SBR ini, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Jadi ini SBR adalah salah satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Jadi ini khusus untuk individu warga negara Indonesia. Dan tujuannya pemerintah untuk terbitkan macam surat utang ini, biasa tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN. Dan kalian perlu tahu untuk profil ini. Kalau SBR ini, dia tenornya 2 tahun. Dan periode penawarannya dari 25 Mei sampai 16 Juni. Dan penetapan hasil ini dari 20 Juni 2022. Dan jatuh temponya 10 Juni 2024. Dan kupon atau bunganya itu 5,5%. Dan pembayaran kuponnya adalah tanggal 10 setiap bulan. Dan perlu satu hal lagi yang kalian tahu. Kalau sekarang kalian masih taruh deposito kan pajaknya 20% ya. Kalau untuk obligasi SBR 011 ataupun obligasi lainnya, itu pajaknya hanya 10%. Apalagi ini kuponnya pun jauh lebih tinggi juga, 5,5%. Dan dijamin oleh negara, jadi pasti aman. Dan karakteristiknya apa? Kalian perlu tahu juga namanya floating rate, ataupun dia kuponnya mengambang. Jadi minimal 5,5%. Jadi kupon ini bisa bergerak naik atau turun mengikuti suku bunga BI, namun tidak bisa turun lebih rendah dari batas minimalnya. Dan tadi batas minimalnya adalah 5,5%. Jadi suatu saat kalau bunga BI mungkin kalau ada penurunan lagi, jadi dia tidak akan turun bunga kita. Jadi 5,5% tetap kupon untuk SBR ini. Tapi suatu saat kalau suku bunga BI ada mengalami kenaikan, mungkin menjadi lebih tinggi lagi, jadi kupon ataupun bunga SBR kita akan mengalami kenaikan. Tapi ada satu risiko juga untuk obligasi ini ya, dia tidak liquid. Jadi kita tidak bisa perdagangkan di pasar sekunder. Dan pemesanan minimal adalah 1 juta, maksimal 2 miliar. Tapi dia ada juga fasilitas early redemption. Jadi investor dapat mengajukan pelunasan sebagian pokok sebelum jatuh tempo. Itu sekilas hal yang perlu kamu tahu tentang obligasi ini ya. Jadi untuk instrumen ini, saya sarankan untuk siapa? Saya sarankan untuk bagi kamu yang mau cari instrumen keuangan yang konservatif ataupun aman. Jadi kamu nggak mau dana kamu pasti hilang dong dari hasil keringat yang kamu kerja ataupun dari bisnis kamu. Dan enaknya juga untuk yang instrumen keuangan ini, biasanya kayak investasi kan ada 2 pilihan. Antara kamu tujuannya untuk dapat cash flow per bulan atau passive income yang nama kerennya. Dan kedua adalah capital gain, adalah kenaikan dari nilai yang kita taruh. Misalnya macam saham ataupun properti naik harga lagi. Kalau untuk ini tujuannya adalah untuk memproduksi cash flow atau passive income. Jadi saya sarankan untuk orang yang bertujuannya untuk mau investasi di passive income ini. Jadi suatu saat kita tidak perlu kerja lagi. Jadi kita mengandalkan passive income yang diproduksi dari aset ini, yaitu adalah obligasinya. Itu sekilas yang perlu kamu tahu tentang obligasi ini ya. Jadi semua kembali lagi ke keputusan kamu, entah kamu mau taruh atau enggak. Bila kamu merasa bermanfaat video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih.